Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. dengan NIM terakhir 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwalian dan persaksian dalam fikih munakahat. Yang pertama adalah perwalian. Apa sih perwalian? Perwalian adalah pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria. Yang kedua adalah syarat perwalian. Yang pertama, Islam. Maksudnya orang yang bertindak sebagai wali harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Anak-anak tidak sah menjadi wali karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Yang ketiga adalah laki-laki. Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri apabila terjadi perkawinan tersebut tidak sah. Yang keempat adalah berakal. Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah berakal. Yang terakhir adalah adil. Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil. Maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang soleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Terus selanjutnya adalah macam-macam wali. Macam-macam wali ada 3. Yang pertama yaitu wali nasab. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Contohnya adalah bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, paman. Terus yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat digantikan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. Wanita mafkut artinya tidak tentu keberadaannya. Wali berada dalam penjara dan yang tidak boleh dijumpai. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Anak zina itu maksudnya dia hanya bernasab dengan ibunya. Yang ketiga adalah wali muhakam. Wali muhakam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali munahakam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya, terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam, dan laki-laki. Yang berikutnya adalah peran wali. Peran wali adalah mengawasi dan menyetujui pernikahan untuk melindungi kepentingan pihak yang menikah. Selanjutnya adalah persaksian. Persaksian pengertiannya adalah proses di mana saksi menyelesaikan dan mengkonfirmasikan pernikahan. Syarat persaksian adalah minimal 2 orang, harus muslim, berakal, dan dapat dipercaya. Yaitu peran saksi adalah menjamin bahwa pernikahan sah dan sebagai bukti dalam perselisihan. Yang terakhir adalah keberadaan saksi dalam konteks fikih jinayah. Saksi penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pihak yang menikah. Yang terakhir adalah hubungan antara wali dan saksi. Yang pertama, keterkaitan peran wali dan saksi. Keduanya diperlukan untuk sahnya pernikahan. Wali mengizinkan, saksi mengkonfirmasi. Yang kedua, dan dampak kekurangan. Jika salah satu tidak terpenuhi, pernikahan bisa dianggap tidak sah atau menimbulkan masalah hukum. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata.
mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.